Line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI-SP Labuan Bajo. Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yulina Mul yang masih terus mengudara untuk Anda di program Acara Labuan Bajo pagi ini. Dan pendengar, kabar membanggakan datang dari dunia olahraga. Atlet Soto Kai Kabupaten Manggarai berhasil membawa pulang puluhan medali pada ajang kejuaraan karate Soto Kai Open Turnamen Piala Gubernur NTT tahun 2026. Prestasi ini tentu menjadi kebanggaan bagi masyarakat Manggarai sekaligus bukti bahwa pembinaan atlet di daerah terus menunjukkan hasil yang positif. Untuk membahas lebih lanjut, pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan Agus Aramautu selaku Ketua Soto Kai Kabupaten Manggarai. Manggarai ya, maksud kami. Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi. Apa kabar Anda pagi ini, Pak? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Pagi ini puji Tuhan, sehat, bugar, segar walafiat. Oke, luar biasa ya, Pak ya. Habis olahraga ya, Pak ya? Iya. Pagi rutinitas itu olahraga. Bangun pagi jam ruteng ya, kondisinya dingin. Betul sekali, Bangun Pak. pagi jam 4:30 ya kita jogging bersama keluarga. Oke, Ya. luar biasa sekali ya, Pak. Semangat sekali ya pagi ini, Pak. Baik, Pak Yu, Ya. maksud kami Pak Agus, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Labuan Bajo pagi ini, Pak. Terima kasih, siap selalu untuk diwawancara. Oke, luar biasa. Baik, Pak Agus, selamat atas prestasi yang telah diraih ya, Pak ya. Bisa diceritakan bagaimana hasil yang diperoleh kontingen Soto Kai Manggarai di ajang Piala Gubernur NTT 2026, Pak Agus? Baik, terima kasih. Di tempat yang pertama tentunya kami menyampaikan puji syukur kepada Tuhan karena putra-putri Manggarai diberi ruang, diberi waktu, diberi kesehatan untuk boleh berlaga di dunia olahraga, khususnya di karate, di ajang Piala Soto Kai NTT Open Piala Gubernur tanggal 26 hingga 28 Juni kemarin. Lalu cerita singkatnya bahwa kejuaraan ini memang sengaja sebagai rutinitas dan program Soto Kai NTT tahunannya. Ya, Manggarai mengambil bagian. Kami mengambil bagiannya. Semulanya kami menyiapkan 23 atlet. Tapi di dalam perjalanannya kami melihat ya kami membutuhkan yang telah menyiapkan diri baik secara fisik, mental, dan finansial lainnya. Akhirnya kami mengirimkan 15 atlet, 16 dengan manajernya. Ada banyak hal yang kami persiapkan dan dalam persiapannya itu tentu melibatkan berbagai pihak. Anak-anak sebagai atletnya, lalu orang tua dan pihak pemerintah. Itu mungkin secara singkat saya ceritakan. Dan dalam persiapan ini berjalan dengan baik. Buahnya kami telah menikmati. 2 emas, 4 perak, 16 perunggu. Dan juga di kelas festival pun kami peroleh. Luar biasa sekali ya, Pak ya. Baik, Pak Agus, berapa jumlah atlet yang diberangkatkan dan bagaimana persiapan mereka sebelum mengikuti kejuaraan ini, Pak? Yang kami berangkatkan ada 15 orang atlet. Dalam persiapannya, kami yang dikenal dalam dunia olahraga itu adalah training center. Ya. Sebelum masuk di training center, kami seleksi dulu secara umum. Ada 3 tahap yang saya lakukan. Yang pertama, saya lakukan itu tahap seleksi
secara umumnya berdasarkan klasifikasi untuk menghasilkan apakah dia bisa masuk di kelas komite atau bertarung, ataukah dia masuk di kelas jurus atau kata. Ya. Itu tahap pertama. Tahap kedua, kami coba memastikan apakah di kelas komite itu berada pada kelasnya berapa, ya. Di kata dia cocoknya di kata yang mana. Lalu di tahap terakhir adalah tahap pemantapannya. Nah, kami memastikan bahwa yang harus bertanding dan kami harus tahu lawan kami di NTT ini kira-kiranya di kelas mana. Nah, itu yang kami lakukan dan puji Tuhan strategi ini kami dapat menghasilkan hasilnya. Oke. Luar biasa sekali ya Pak. Baik Pak Agus, dari sekian banyaknya medali yang diraih, apakah ada pencapaian yang paling membanggakan di luar target Pak? Ya, sebenarnya begini. Kami yang pertama, atlet saya lebih banyak atlet pemula yang belum pernah turun bertanding. Dalam hal ini bertanding di tingkat provinsi. Ya. Saya memang sudah target bahwa ada satu pasti medali emas saya dapat, ya, di kata perorangan senior putri, karena atlet ini adalah atlet yang pernah turun di Prapon, ya. Lalu selama ini dia training centernya di Jepang, lalu sering berlaga di Filipina, Thailand, ya senegara Asia lah, begitu. Itu saja yang saya targetkan. Yang lain saya hanya persiapkan saja. Tapi puji Tuhan mereka bisa bersaing dengan atlet-atlet dari kabupaten lain yang dalam hal ini mereka sudah mempersiapkan dan pernah mereka bertanding di ajang-ajang yang lain di NTT. Terima kasih. Luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Pak Agus, setelah keberhasilan ini, apa target Sotokai Manggarai ke depannya? Dan apakah ada agenda kejuaraan tingkat nasional atau event lainnya Pak? Baik, terima kasih. Dengan keberhasilan kemarin, meskipun walaupun tidak semua mendapat emas, ya, saya punya target bahwa ke depannya Manggarai pasti ada atlet yang bisa berlaga dan bersaing di tingkat nasional. Ya. Ke depan kami rencanakan diperkirakan bulan September, ya, September atau Oktober ada kejurnas di Malang. Dan juga tahun depan kami targetkan untuk bisa mengikuti kejurnas Piala Mendagri di Makassar. Wah. Itu yang kita agendanya banyak sekali ya Pak ya. Luar biasa sekali. Baik Pak Agus, menurut Bapak bagaimana cara menarik minat anak-anak dan juga generasi muda agar tertarik menekuni olahraga karate Pak? Baik, terima kasih. Sesungguhnya karate itu adalah seni perkasa. Ya. Seni perkasa ini berarti setiap orang bisa dia mengimplementasikan seni dirinya dalam perkasa kehidupan. Kami berharap dengan menampilkan dan menghasilkan beberapa prestasi yang diraih oleh anak-anak ini ke depannya, putra-putri Manggarai khususnya, ya, dapat melihat dan bisa mengambil bagian dalam kegiatan ini. Salah satu caranya kami untuk bisa menarik diri adalah yang pertama, anak-anak kami harus menampilkan perilaku diri yang lebih baik. Ya. Secara sosial mereka harus menampilkan lebih dari yang lain. Ya. Itu yang kami coba lakukan. Lalu yang berikut tentunya prestasi ini bukan satu-satunya, tapi prestasi perilaku dan bagaimana di dunia pendidikan juga mereka harus berprestasi. Ya, terima kasih. Luar biasa Pak. Baik Pak Agus, ini pertanyaan terakhir, apa pesan Bapak kepada para atlet yang telah berprestasi dan juga kepada generasi muda Manggarai yang ingin mengikuti jejak mereka Pak?
Agus. Baik, terima kasih Bu. Pesan saya yang pertama, prestasi hari ini bukan jadi yang terakhir. Oke. Prestasi hari ini adalah awal dari sebuah perjuangan. Jangan berhenti berlatih, dan berlatih seperti bertanding, bertanding seperti berlatih. Menjunjung tinggi daya juang yang tinggi. Jadi setiap orang harus memiliki daya juang yang tinggi. Tanpa memiliki daya juang, seseorang tidak akan meraih impiannya. Betul sekali, Pak. Lalu yang kedua, tantangan pasti ada. Tantangan dari dalam diri dan dari luar. Karena itu wajib kita melawan tantangan ini berdasarkan sebuah situasi. Oke. Di sana menanamkan jiwa jati diri dan pengendalian diri. Itu saja mungkin beberapa pesan saya. Terima kasih. Luar biasa ya Pak Agus ya. Baik Pak Agus, terima kasih atas waktu dan juga penjelasannya pagi ini Pak. Dan juga sekali lagi kami ucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih ya. Semoga menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda Manggarai untuk terus berprestasi maksud saya di tingkat yang lebih tinggi lagi Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih tentunya kepada RRI Labuan Bajo yang hari ini berkesempatan mewawancarai kami. Terima kasih untuk semua pemirsa yang mendengarnya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita simak bersama kisah sukses atlet Sotokai Kabupaten Manggarai yang telah berhasil mengharumkan nama daerah di ajang Piala Gubernur NTT tahun 2026. Dan benar semoga prestasi ini menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berlatih, berprestasi dan juga mengharumkan nama Manggarai ya. Baik pendengar, bagi Anda yang belum sempat menyaksikan ataupun mengikuti wawancara pagi ini, Anda dapat menyaksikan kembali melalui YouTube channel kami di RRI SP Labuan Bajo. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.